Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kirim salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kaum bapak dan kaum ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Ikhlas yang berbahagia, kita lanjutkan kajian rutin kita pada subuh ini, Ali Imran ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Kaum bapak dan kaum ibu sekalian, seringkali kita salah dalam menilai harga dunia. Dunia ini kadang-kadang yang seharusnya kita nilai murah, tapi sebenarnya ia mahal. Sebaliknya, kadang-kadang kita nilai mahal, padahal sebenarnya ia murah. Ibarat ada seorang raja yang memiliki istana megah, memiliki kekuasaan yang luas. Suatu hari seusai pesta di istana, makan berbagai macam hidangan yang nikmat dan lezat. Keesokan harinya tidak bisa mengosongkan perutnya. Perutnya terasa penuh dan sesak dan tidak bisa mengeluarkan kotoran. Setelah diperiksakan, biayanya mahal supaya ia bisa mengeluarkan kotoran. Saking mahalnya untuk membiayai itu, harus dijual semua kerajaan. Istananya dijual, kekuasaannya yang luas dijual. Setelah itulah nanti ia baru bisa mengobati perutnya yang tidak bisa mengeluarkan kotoran. Pertanyaannya, berapakah harga istananya? Berapakah harga kekuasaannya? Kekuasaan dan istananya adalah seharga kotorannya yang mau dikeluarkan. Karena harus dijual semuanya untuk mengeluarkan kotoran. Mahal apa murah dunia itu? Mahal. Mahal kotorannya
ketimbang kerajaan, berarti murah dunia. Itu tidak hanya cerita, dalam dunia nyata banyak sekali orang yang untuk berobat ia menjual apa yang ia miliki. Kalau begitu, apa yang ia miliki berupa keduniaan apabila dibanding dengan harga sehat, masih jauh lebih mahal harga sehatnya ketimbang apa yang ia miliki berupa keduniaan tadi. Itu Bapak Ibu sekalian, baru persoalan menyehatkan badan, menyehatkan tubuh. Ada yang lebih berharga lagi dari itu. Yang lebih berharga dari itu adalah keselamatan rohani, keselamatan jiwa dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada orang yang untuk keduniaannya rela bersumpah atas nama Allah, supaya ia seolah-olah benar, ia rela memperjualbelikan agamanya, supaya ia mendapatkan apa yang ia inginkan berupa kemewahan, kemegahan dunia. Lalu ia abaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud alladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila. Ada janji dengan Allah, akan tetapi ia ingkari janji itu demi mendapatkan apa yang ia inginkan di dunia ini. Setiap orang di alam rahim sebelum dilahirkan ke dunia ini telah punya janji kepada Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kamu? Lalu dijawab, qalu bala, sudah dijawab, ya betul. Kalau telah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, kalau telah mengiyakan bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, itu artinya kewajiban kita kepada Allah harus kita laksanakan dalam rangka menunaikan janji kita, dalam rangka memenuhi apa yang telah kita akui, apa yang telah kita iyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada orang yashtaruna bi ahdillah samanan qalila, dijualnya janji kepada Allah dengan harga yang sedikit. Apa harga yang sedikit tadi? Berupa kemewahan dunia yang ia kejar, berupa kehormatan di mata manusia yang ia cari-cari setiap waktu, berupa gemerlapnya kehidupan di sekitar yang ia tiru, lalu ia korbankan agamanya. Orang-orang yang seperti itu, kata Allah, la khalaqa lahum fil akhirah, bagian kenikmatan yang akan ia dapat di akhirat nanti tidak ada. Hilanglah bahagiannya, hilanglah kenikmatan yang akan ia peroleh dari Allah pada hari akhir nanti. Wala yukallimuhumullah, Allah tidak mau berbicara kepadanya di hari akhirat nanti. Wala yanzuru ilaihim, tidak hanya Allah menolak untuk berbicara kepadanya, bahkan melihatnya pun Allah tidak mau. Wala yuzakkihim, kemudian Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Tidak dipedulikan oleh Allah, tidak dihitung ada keberadaannya, tidak dipertimbangkan kehadirannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Suatu hari kita tiba di rumah, kemudian pintu dibuka, ternyata ada telah diselipkan undangan pesta melalui pintu dari bawah. Kita lihat daftar namanya, kita kenal siapa yang pesta. Kita ketahui kapan waktu pestanya, tercatat di situ jelas di mana tempatnya. Cuma ada masalah sedikit. Apa masalahnya? Di undangan itu tidak tertulis nama kita, hanya kosong namanya. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Mungkin kita akan menyampaikan di dalam hati, untuk apalah dihadiri pesta seperti ini, sedangkan nama kita pun tidak dia tulis di undangannya. Kita akan kesal. Akan lebih kesal lagi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau di sana tertulis nama padahal bukan nama kita. Itu lebih kesal lagi, lebih sedih lagi. Akan lebih sedih lagi Bapak dan Ibu, kalau ternyata sudah tiba di pesta, semua kursi sudah punya nama. Kursi ini untuk si A, kursi ini untuk si B, kursi ini untuk si C, sampai seterusnya berjejer kursi-kursi itu sudah punya nama, dan tak ada satupun nama kita. Kira-kira menangis tidak hati kita waktu itu? Menangis jatuh ke dalam air mata, mau pulang rasanya tidak mungkin, mau menduduki kursi yang ditempati orang juga rasanya terhina. Itu baru perbuatan yang diabaikan oleh manusia kepada kita. Lalu bagaimana dengan apabila Allah yang mengabaikan kita di hari akhir, setelah kita datang dari tempat yang sangat jauh dari dunia ini, kemudian kita telah melalui alam barzah yang lamanya sangat luar biasa, yang sampai sekarang ini belum ada orang yang bisa memprediksi berapa lamanya hidup di alam barzah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala hingga saat ini sudah kurang lebih 1.400 tahun lamanya. 1.400 tahun lamanya Nabi dipanggil Allah. Sejak ia dipanggil Allah sampai sekarang masih statusnya namanya alam barzah. Itu baru Nabi Muhammad SAW. Belum lagi nabi-nabi yang sebelumnya, belum lagi Adam alaihissalam. Mungkin berjuta-juta tahun yang lalu. Itu baru sampai sekarang. Yang akan datang berapa juta tahun lagi kita tidak tahu. Sampai kiamat itu tiba, yang waktunya dirahasiakan oleh Allah. Semenjak hidup di dunia, lewat alam barzah sampai dibangkitkan, itu sudah tak terhitung lama dan jauhnya perjalanan yang harus kita lalui. Kemudian ditiupkan sangkakala, wa nufikha fis-sur, ditiupkan sangkakala, lalu semua orang bangkit dari alam kubur masing-masing dalam keadaan bertanya-tanya, dalam keadaan bingung, dan berkata, apa katanya? Man ba'atsana min marqadina, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Lalu dijawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, inilah yang dijanjikan Allah dan benarlah apa yang disampaikan oleh para nabi. Kita semua bangkit menuju suatu perjalanan yang sangat jauh, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang satu pun di antara kita tak bisa membayangkan, karena harinya yauman kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun, satu harinya seolah-olah lebih dari 1.000 tahun yang pernah kita lewati di dunia. 1.000 tahun di dunia masih lebih lama satu hari di akhirat.
Lalu berapa hari kita menempuh perjalanan itu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sejauh itu dan sepanjang waktu yang dilalui, tiba hari gilirannya harus bertemu dan berhisab, berhitung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah tak melihat kita. Allah tak mau berbicara dengan kita. Allah tidak memberi bahagian kenikmatan untuk kita. Itu tak bisa kita bayangkan betapa sedihnya dan betapa hinanya orang yang mengalami kejadian itu karena diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila. Mereka jual, mereka lewatkan kesempatan untuk mendapatkan akhirat itu dengan harga yang sedikit. Apakah harga yang sedikit itu? Harga yang sedikit itu adalah apa yang ada di dunia ini. Apa yang ada di dunia ini telah melalaikannya. Apa yang ada di sekelilingnya yang dinikmati oleh orang-orang yang ia lihat, yang dipunyai oleh jiran tetangganya, yang dimiliki oleh teman sebayanya, lalu ia pun terpancing untuk mengejarnya dan bersaing dengan orang-orang yang ada, beradu, berlomba, berkompetisi siapa yang paling tinggi jabatannya, siapa yang paling banyak hartanya, siapa yang lebih terhormat kedudukannya. Itu semua membuat ia yashtaruna bi ahdillah. Terjuallah kebahagiaan yang akan ia dapat di akhirat. Terjuallah janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala disebabkan harga yang sangat sedikit. Bapak Ibu yang berbahagia, walahum azabun alim. Orang yang memperjualbelikan petunjuk dengan kesesatan, menjual kehidupan akhirat demi kehidupan dunia, walahum azabun alim. Nanti yang akan mereka dapat adalah azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijaga, ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa berada pada jalannya yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pagi ini, mudah-mudahan dapat diambil hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina